begitu palang terbuka itu layar depan kaca itu kayak ada bentuk layar hitam di bagian aku aja, layar hitam, tapi masih gelap. Di perjalanan pulang aku mulai nampak satu ibu-ibu pakai kacamata, jelasnya minta ampun dia lagi baca istighfar. Katanya sih di kanan kiri, yang satu yang kanan katanya posisinya dia menyandar, tapi yang disandarkan itu mukanya yang besar. Jadi kemarin itu kan mama sama papa kami kan baru pulang dari sana suci Mekah, kan. Jadi adalah sedikit hal yang bisa dirasain kakak aku saat itu yang kami nggak bisa rasain gitu. Nah, apa itu? Sebenarnya nggak mau cerita sih karena ngerasa kayak halusinasi aja gitu. Cuman kan kemarin cuaca itu kalau nggak salah mendung, nggak salah ya. Entah karena perasaan takut atau kayak mana jadi terikat, nggak tahu juga. Jadi kayak kami nunggu di bandara sama Farhan sama Kak Nopi sama Bang Haji juga suami kan. Jadi begitu sampai ke bandara ngantar pulang, begitu masuk ke kalau ada yang tahu Kuala Namu ada palang untuk tiket keluar masuk. Di situ tiba-tiba palangnya kebuka. Aku duduknya posisinya di depan nih. Yang nyupir suami. Jadi begitu palang terbuka itu layar depan kaca itu kayak ada bentuk layar hitam di bagian aku aja, layar hitam, tapi masih gelap. Tapi aku ngerasa kok layarnya makin gelap gitu. Sempat takut, jadi ngajak ngobrol ponakan gitu kan. Tapi tiba-tiba muncul makin lama makin jelas, aku ngerasa aku lagi ada di pesawat. Lagi jalan di lorong, lagi berdiri di lorong pesawat. Kan ada sisi kanan, sisi kiri tempat duduk, aku di lorongnya itu. Jalan. Tapi situ masih gelap, aku nggak nampak apa-apa. Nggak nampak penumpang, nggak nampak apa, aku mukanya gelap aja. Tapi makin lama makin jelas gitu. Makin lama makin jelas, aku mulai nampak siluet-siluet. Kayak bentukan orang duduk, tapi masih gelap semua gitu. Posisinya masih gelap, sampai akhirnya aku ngerasa kayak, enggak lah, ini halusinasi aja. Tapi aku ngerasa aku berdiri, tapi pesawatnya goyang. Gitu. Kayak turbulence gitulah. Tapi akhirnya kami sempat makan malam waktu itu. Makan malam. Karena saking takutnya tiba-tiba kan kalau biasanya aku tuh kalau ngerasa ada sesuatu yang enak kan hatiku kayak nyes. Tiba-tiba nyes gitu. Mau cerita nih sama orang Farhan makan Nopi. Baru cerita sepenggal. Muka orang ini pada menangis semua jadi kayak ngerasa kayak udah deh udah cerita gitu. Begitu siap makan masuk ke mobil itu layar kebuka lagi. Layar itu maksudnya yang di depan kaca mobil itu ya itu bagi gitu ya. Layar kebuka lagi, aku langsung tiba-tiba langsung kayak berdiri. Kayak nggak di mobil, aku lagi berdiri menuju ngantar orang Kak Nopi nih sama Farhan. Situ masih kosong, masih ngasih siluet aja. Sampai akhirnya mereka turun ke rumah, kami lanjut pulang. Di perjalanan mau pulang, aku mulai nampak satu ibu-ibu pakai kacamata, jelasnya minta ampun dia lagi baca istighfar. Ini posisi pesawat goyangnya minta ampun, turbulence parah. Jadi aku sampai goyang juga di situ. Terus aku dengar suara pesawat. Jadi ibu tuh terang sendiri, yang lainnya gelap. Dia berzikir astagfirullahaladzim, ya Allah tolong kami, astagfirullahaladzim gitu. Aku jalan nyoba nyari, aku nggak ngerti ini di pesawat siapa sebenarnya. Jadi aku coba jalan ke depan lagi, tiba-tiba sebelah kiri aku nampak mama sama papa. Mama sampai megangin papa ketakutan, papa bilang istighfar. Mama sampai mau nangis. Ketakutan, gimana nih Pak, udah istighfar kata papa gitu. Jadi sampai dari perjalanan rumah orang Farhan sampai ke rumah itu posisinya aku cuma berdiri di sebelah tempat duduk papa aja. Itu berdiri nengokin orang itu dua aja, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nangis nggak bisa, nengokin aja, cuman nggak tahu, pokoknya berdiri aja di situ sampai rumah. Layar itu hilang. Kami sholat isya bareng sama Bang Haji. Siap sholat isya, setelah salam aku dengar suara kayak pesawat dengung
Dengungnya tuh kayak dengung kayak gitu, kayak dipaksakan untuk melintasin awan segala macem gitu, kayak sore bising kali sampai aku bilang sama Bang Haji, ada pesawat lewat ya Bang, mana ada pesawat lewat sini kata Bang Haji. Ternyata dengar-dengar sempat ngintip jendela juga gitu kan, mana tahu ada mobil di luar lagi hidup atau apa, nggak ada sama sekali. Jadi dari mulai kami sholat dari jam 12 sampai itu layar hitam udah nggak ada lagi. Tapi ngerasanya kayak aduh kenapa nih kok pesawatnya kayak suara pesawatnya kayak gini gitu kan. Sampai mati-matiin AC nggak ada yang maksudnya suara AC gitu. Akhirnya dari jam 12 sampai setengah 3 aku nggak bisa tidur karena suara pesawat itu terus. Ini kok nggak ada kabar gitu. Akhirnya tiba-tiba papa nge-WA, alhamdulillah kami udah sampai. Yang pertama kali kutanya itu cuman aman pak, pesawatnya nggak goyang. Terus papa bilang goyang lumayan parah katanya. Goyang lumayan parah kata papa. Jadi mama cemana? Mama takut kata papa gitu. Dah pembicaraan stop sampai situ. Pembicaraan sampai situ. Sebelum tidur aku sempat cerita sama ngaji. Aku nampak begini bang, aku cuma nampak mama sama papa dan ibu-ibu pakai kacamata udah agak tua lah gitu. Aku cerita sama ngaji sebelum tidur. Jadi posisinya sebelum papa nge-WA. Dah beberapa hari kemudian papa ada ngirim foto orang tuh di Madinah dan ibu-ibu yang pakai kacamata ada di situ. Tapi kau nggak kenal. Maksudnya kau nggak pernah nengok sebelum? Nggak pernah jumpa. Tapi jadi di antara rombongan mama itu cuma dia yang pakai kacamata dan aku masih ingat mukanya. Begitu aku lihat, aku langsung bilang sama Bang Haji, Bang ini orangnya. Ini fotonya. Nggak ada. Jangan. Nanti ibunya nanti lebih viral daripada kamu. Jadi pas tengok Bang Haji, serius ini? Iya demi Allah ini yang ku lihat ibu ini. Dan itu dikonfirmasi langsung pas pada saat Bapak pulang kemarin, aku konfirmasi langsung, kata Bapak, iya ibu ini satu pesawat sama Bapak. Jadi aku nggak tahu itu halusinasi atau apa. Di satu sisi aku bersyukur bisa istilahnya setengah perjalanan aku ikut gitu kan di sebelah orang itu biarpun nggak dapat tempat duduk ya kan karena nggak bayar. Satu sisi aku takut karena kan aku ada trauma pesawat gara-gara aku dulu hampir ngalamin turbulensi parah, jadi semenjak itu nggak pernah naik pesawat lagi. Jadi pada saat ngalamin itu aku ngerasa goyangnya, aku ngerasa turbulensinya parah, aku jadi takut lagi di situ posisinya. Ya kata papa, iya memang goyang parah sepanjang jalan dari mulai kami take off sampai landing itu goyang. Goyang segoyang-goyangnya. Tapi memang waktu bapak berangkat itu udah mendung kali sih memang. Iya kata papa parah. Jadi sampai landing pun itu cuacanya buruk. Mama sampai ketakutan di situ kata bapak. Dan itu jelas aku sampai dikasih tahu nama ibu itu siapa, ibu itu kayak mana orangnya, tapi aku anehnya kok kenapa ibu itu, apa karena di antara yang lain cuman ibu itu yang punya ciri-ciri khusus kacamata, aku juga nggak tahu. Jadi udah begitu nengoknya aku ngerasa kayak apa makin kuat apa cemana, aku juga nggak tahu gitu situ posisinya. Tapi itu istilahnya jangan kayak gitu lagi lah, takut. Bayangin itu jadi nggak tahu. Jadi kalau yang bagi orang yang bisa ngelihat aku punya atau enggak ya tolong deh komentarnya bener apa enggak ya, nggak tahu. Sampai kita dengar ini nggak tahu juga. Udah banyak. Itu tuh makanya kalau ada yang bisa ngelihat boleh tunjukin, komen gitu orangnya kayak mana. Atau katanya sih di kanan kiri, yang satu yang kanan katanya posisinya dia menyandar tapi yang disandarkannya itu mukanya yang rusak. Yang satu lagi ya normal, katanya ganteng, tapi nggak tahu gantengnya gimana. Itu aja sih. Oke, mungkin itu aja dulu ya konten kita pada hari ini. Itu agak capek podcast kita pada hari ini karena udah malam juga ya, udah malam juga udah ya waktunya beristirahat lah. Dan aku mau terima kasih sama kakak udah mau konten di podcast aku di waktu luang juga di podcast di apa ya di YouTube bersama juga ya di Parkia Production juga gitu. Ya untuk next podcastnya diusahakan ya 2 tahun lagi hiatus.
Karena jangan berharap ada konten di YouTube ini. Kalau mut-mutan, tergantung mood yang punya. Ya ini karena bapak aku ke Medan aja nih, kalau enggak aku juga di tebing. Udah mungkin sekian podcast hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Komen. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.